masih di acara Nusa Untuk Semua. Saya Lia Atmajaya. Hari ini nih kita berkesempatan untuk mengulik cerita tentang dibalik film Nusa bersama dengan produser dan juga pengisi suara di filmnya. Pastinya seru banget kan? Nah, acara Nusa Untuk Semua ini bekerja sama juga dengan Kita Bisa, di mana sahabat di rumah tentunya dapat berdonasi langsung untuk membantu sahabat-sahabat kita yang caranya gampang banget. Tinggal scan aja barcode yang ada di bawah ini ya. Oke, kita akan langsung mulai bincang-bincang dan sekarang ini temanya adalah saat Uma Aba belajar dari Nusa dan Rara. Seru kan? Ikut yuk! Nah, hari ini kita akan banyak mendengar dan juga belajar tentang pola asuh anak. Karena film Nusa nih sebagai sebuah film keluarga, kan kalau yang udah nonton ya, itu ceritanya tuh tentang hubungan antara anak dengan orang tuanya. Tapi sebagai penonton ternyata nggak cuma anak-anak yang bisa belajar dari film Nusa, orang tuanya juga. Aku waktu nonton film Nusa sama anak-anak terakhirnya nangis. Tapi malu karena nontonnya sama anak-anak. Tapi ya hari ini karena seru banget nih, aku sudah bertemu dengan orang-orang hebat ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pola asuh anak. Ada Fenita Ari, kalau di film Nusa tuh jadi Uma yang sabarnya minta ampun, gak pernah marah, suara gak pernah tinggi ya, beda banget sama aku ya. Di film ya, di film. Oh, di film ya. Terus ada Anggia Karisma, produser dari film Nusa, tepuk tangan dong. Dan juga ini yang salah satu yang paling penting nih, adalah Mas Agus Rahmanto, seorang bapak rangkul. Jadi kalau di keluarga kita tuh sebutannya bapak rangkul ya. Jadi rangkul itu adalah relawan keluarga kita gitu ya. Tepuk tangan dong buat Mas Agus. Ini kalau kata rangkul terus ya mamanya. Ternyata fungsinya juga itu sebenarnya, merangkul. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan masing-masing narasumber, tapi yang pertama pengen ngobrol tentunya dengan Mbak Anggia dulu nih. Nah, yang pasti kan kalau kita udah nonton film Nusa tuh hubungan anak dengan orang tua tuh di highlight banget gitu ya. Dan memotret pola asuh anak dan juga dikemas sedemikian rupa deh. Sampai aku tuh kadang-kadang ada ya keluarga kayak gini di Indonesia ya, kok sabar banget emaknya ya, nggak kayak gue gitu kan. Uma sabar bener, terus Nusanya juga bertanggung jawab banget sebagai seorang kakak. Rara juga ya ampun lucunya minta ampun gitu kan. Dan Aba yang meskipun sibuk banget di luar negeri tapi tetap menyempatkan waktu untuk ngebuatin ide-ide lah untuk proyeknya Nusa juga gitu kan. Nah itu gimana sih sebetulnya pelajaran atau nilai apa nih yang ingin disampaikan melalui film Nusa nih? Sebenarnya kalau tema besar dari film Nusa itu kan adalah gratitude sama selflessness kan. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur atas semua yang terjadi baik buruknya di keluarga gitu. Karena menurutku yang paling penting itu adalah keluarga itu sendiri. Entitas terkecil yang akhirnya ngebangun kita sebagai pribadi-pribadi yang terus tumbuh. Mau baik mau buruk kita tuh belajarnya sama-sama di keluarga. Dan mungkin yang belajar bukan anak yang belajar dari kita, tapi kita kayaknya yang harus banyak belajar dari anak. Karena once kita pernah jadi anak, tapi dengan banyaknya pengalaman hidup kita suka lupa gimana rasanya jadi anak. Nah, nilai-nilai itu yang sebenarnya pengen coba kami hadirkan di dalam film Nusa. Bagaimana kehadiran seorang ibu, seorang bapak untuk anaknya, apalagi kita lihat sebenarnya Uma tuh juga semacam single parent gitu untuk Nusa dan Rara. Bagaimana dia berusaha bertahan menghadapi inginnya Nusa, amarahnya Nusa, cita-citanya Rara sekalipun, bahkan juga sekaligus ikut juga mengurus Anta gitu kan. Tapi itu sesuatu yang menarik menurutku. Kenapa kita nggak coba ngerjain sesuatu yang sebenarnya kita sama-sama ikut ngerasain. Dan ternyata sebelum kita membuat film Nusa pun, kami melakukan sebuah riset juga terhadap lebih dari 200 kepala keluarga di Indonesia. Jadi memang keinginan mereka adalah kehadiran. Kita juga bertanya sama anak-anak, sebenarnya apa sih yang dipengen dari anak-anak kita? Ternyata kehadiran yang mindful, yang sadar, kini, utuh, tapi mindful gitu loh. Mungkin kalau di situ kita bisa lihat kayak, kadang kita suka lupa gitu. Kita sebagai orang tua punya ego, punya mimpi, punya ingin. Tapi anak-anak kita juga punya mimpi, punya ingin. Mungkin yang pengen kita coba sampaikan adalah membuka ruang mendengar yang lebih banyak di keluarga, tanpa menghakimi tapi mendukung gitu. Berat ya, tapi itu adalah pelajaran seumur hidup yang mungkin aku bisa berbagi juga di dalam film Nusa untuk anak dan keluarga Indonesia. Dulu mungkin kita kalau belum jadi orang tua tuh sering banget ibu kita atau orang tua kita lah bilang,
tunggu sampai kamu jadi orang tua baru ngerasain. Sekarang bener kan ya, langsung kayak ditampar Pak gitu kan. Maaf ya. Iya kan sering banget kayak gitu kan. Oh maaf ya aku dulu kayak gitu. Sekarang kayak ditampar Pak gitu. Kalau menurut keluarga kita nih gimana nih dengan mungkin kita bisa dibilang sebagai, kita kan belum pernah nih jadi orang tua. Ketika keluar bayi langsung oh my god he's there atau she's there gitu, terus nggak ada manual booknya, ini mesti diapain ya, terus ya kan. Tapi memang seperti yang Anggia bilang bahwa it's a long time journey yang dimana kita harus sama-sama belajar, nggak hanya ibunya tapi juga bapaknya juga. Nah, Bapak Rangkul, menurut seorang Bapak Rangkul dari keluarga kita gimana nih kira-kira ini? Ya, thank you Mbak Alia. Pertama selamat untuk Nusa. Terima kasih. Awal-awal dulu saya menduga ini film anak-anak. Iya, gitu. benar. Tapi begitu lihat teaser sedikit, terus kemarin nonton sama, saya juga nangis. Gitu. Serius? Kirain tangisan paling kenceng itu ketika ada sebuah adegan yang ngasih apa tuh, yang baterai dari dinamo dari ayahnya. Kirain itu puncaknya, tapi ternyata setelah itu ada puncak. Pas dia mau naik ke panggung, menuju bintang. Aku tuh malunya sampai di bioskop tuh sebenarnya. Bodoh deh malu. Itu yang pertama, selamat. Yang kedua, saya ingin mengapresiasi dari Visinema dan Film Nusa mengajak saya, seorang laki-laki, seorang ayah, untuk ikut obrolan seperti ini gitu. Karena ya salah satu yang kami percaya di keluarga kita, pengasuhan ini barengan gitu. Jadi pengasuhan ini bukan tugas ibu dan ayah membantu ibu dalam proses pengasuhan gitu, tapi ini memang proses bersama di antara kita berdua ya, ayah dan ibu gitu. Itu saya ingin mengapresiasi hal tersebut gitu. Terus ada beberapa nilai-nilai yang secara awalnya tidak saya pikirkan, tapi itu menarik. Misalkan di film Nusa, salah satunya adalah ketika Rara itu bukan hanya dia diizinkan bermain pedang, tapi dia malah jadi yang awal-awal ngajakin temen-temennya main pedang gitu, main pedang-pedangan gitu. Mobil-mobilan terakhir Dan kemudian ada yang mobil merah itu gitu. Itu hal yang mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu tidak kita sadarin sebagai sebuah keasikan yang harusnya bisa dimiliki oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, dan sekarang dihadirkan oleh film Nusa dengan sangat bagus gitu. Kebetulan anak saya perempuan dan laki-laki gitu, jadi sangat relate terhadap cerita yang potongan-potongan yang tadi saya sebutkan di film Nusa dan Rara. Dan sepakat banget bahwa proses anak lahir itu bukan kayak kita beli HP di mana dilengkapi sama tata cara penggunaan ABCD, ketiga bahasa gitu. Terus setiap anak memang unik dan setiap keluarga juga unik, pola asuhnya juga sangat berbeda, dan ini bukan soal pola asuh keluarga siapa yang benar atau siapa yang salah, atau pola asuh keluarga mana yang lebih baik dari keluarga yang lainnya gitu, tapi pasti karena ada keunikannya. Ini juga yang saya temukan dengan sangat luar biasa di film Nusa. Setidaknya kita bisa motret dua keluarga ya, keluarganya Nusa punya adik perempuan, dia tinggal hanya dengan ibunya gitu, dengan Uma. Ayahnya tidak berada dalam satu rumah gitu. Sedangkan Joni dengan mama papanya, dengan ayah ibunya satu rumah, tapi dia tidak punya adik, dia tinggal anak seorang diri, kemudian ditemenin asisten gitu. Ini saja secara tidak langsung sudah merupakan potret dari banyak keluarga kita ya, keluarga di Indonesia ya, bahwa memang setiap keluarga itu unik, dan sekali lagi ini bukan soal keluarga mana yang pola asuhnya benar atau salah, tapi yang juga kita yakini, kami yakini di keluarga kita adalah proses keluarga ini adalah proses maraton dan selalu berusaha untuk mencintai lebih baik gitu, yang status saat ini, kondisi saat ini, bagaimana caranya bisa menjadi lebih baik. Itu salah satunya juga yang kita temuin di keluarganya Joni ya. Gitu Mbak Lia. Jadi memang nggak ada yang namanya pola asuh paling baik yang mana, yang paling bener yang mana, nggak ada. Kalau kita nonton film Nusa, setiap keluarganya Nusa caranya seperti itu, keluarganya Joni seperti itu, meskipun endingnya orang tuanya tetap hadir gitu ya untuk Joni gitu. Nah, yang aku penasaran nih dengan keluarga masing-masing, Uma deh yang di film itu tuh kayaknya tuh wah luar biasa banget gitu sabarnya. Kalau pola asuh di rumah sendiri gimana? Itu dia ya. Sebenarnya banyak banget pembelajaran yang bisa didapat dari film Nusa dan Rara ini sendiri ya. Film Nusa di mana saya malah disuruh memerankan sebagai Uma gitu, dimana itu juga relate sama aku gitu, aku sebagai ibu juga gitu ya, yang ngurusin anak-anak juga, dan sama halnya pasti punya
kelebihan dan kekurangan setiap anak gitu. Mereka punya kelebihan masing-masing, yang satu kelebihan masing-masing juga pasti ada. Jadi harus bisa mempelajari itu semua. Tapi kalau di sini kan Uma di dalam film Nusa ini kan benar-benar Uma yang lemah lembut, terus ngomongnya juga sabar banget. Nusa. Ngomongnya tuh nggak ada high tone gitu, sama sekali nggak ada high tone. Tiap kali misalnya aku mau coba waktu kemarin kita pengambilan suara, high tone dikit, Uma, ingat Uma, bukan jadi langsung, oh ya Uma. Jadi gitu. Jadi banyak banget pembelajaran kayak selama ini yang sudah aku lakuin sehari-hari gitu ya. Mungkin kadang dengan high tone-nya, terus juga kadang juga dengan pemaksaan yang ngerasa bahwa ini udah Mimi tuh udah paling benar. Kalau aku di rumah panggilan Mimi, Mimi udah paling benar gitu. Ternyata tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi ketika film Nusa ditayangkan, terus benar-benar full package gitu ya, kita nonton dari awal sampai akhir tuh kayak benar-benar, andaikan aku bisa menjadi Uma seutuhnya. Karena memang Masya Allah benar-benar inspirasi banget gitu loh seorang Uma di film Nusa ini. Jadi ya harapan kita semua ya, kita juga nggak bilang bahwa pola asuh kita ini betul atau salah. Betul tadi Anggia juga bilang, Mas juga bilang gitu, bahwa sebenarnya kita itu akan belajar di waktu-waktu tertentu gitu. Kayak sekarang aku sudah melewati fase-fase anak-anak, mungkin kalau Nusa kan umur 12 tahunan gitu ya, Rara umur sekitar 5-6 tahun. Sedangkan aku udah mulai beranjak lagi, yang satu paling gede udah mulai masuk mau remaja, udah 16 tahun, hari ini persis dia 16 tahun. Terus anakku yang kedua 12 tahun dengan fase-fase yang berbeda banget. Terus anakku yang paling bontot umur 5 tahun. Jadi aku harus benar-benar menyeimbangkan emosi aku sama anak-anakku ini, karena pastinya berbeda-beda. Ketika ngomong sama si kakak harus ngomongnya lebih dewasa lagi. Udah nggak bisa kita ngomong antara kayak orang tua sama anak yang kamu harus nurut, nggak bisa. Tapi kita harus jadi teman ngobrol. Karena anak-anak juga berubah kan. Betul. Dari yang fase bayi sampai dia toddler sampai dia balita segala macam juga berubah gitu. Jadi kalau mereka berubah ya kita juga harus berubah. Kalau enggak bingung juga nanti cara ininya gimana ya nggak sih? Kalau Mas Agus sendiri, kalau buat pola asuh anak gitu ya, untuk, ini aku nanya pribadi nih ya, untuk 12 tahun tuh mesti gimana sih? Nggak ada curcol nih kayaknya. 12 tahun, kan bingung kan? Saya tentu bukan pakar ya untuk menjawab pertanyaan itu, tapi kalau boleh sharing dan relate dengan film Nusa, tadi Mbak Anggia udah nyinggung soal impian tinggi. Itu juga menurut kami di keluarga kita, dan itu yang kita yakini soal impian tinggi itu memang harus dirawat dan dijaga gitu. Itu juga yang sangat bagus disampaikan di film Nusa ya, ketika Nusa punya impian untuk menerbangkan roket, Nusa punya impian untuk pergi ke luar angkasa gitu. Yang mungkin bahkan bagi orang tua atau orang-orang yang usianya 20-an, 30-an, orang-orang yang matang akan langsung ada mental block, nggak mungkin. Nggak mungkin nerbangin kayak begituan dari bahan begituan gitu. Dinamonya aja masih dinamo seperti itu, beda dengan yang punya Joni gitu. Tapi yang saya juga sangat terima kasih ke Uma, di mana sangat merangkul mimpi anak-anaknya gitu, sangat menjaga impian tinggi itu sehingga akan menemukan jalannya sendiri gitu. Itu juga di ending, nggak boleh nyebutin ending ya. Di Nusa juga menurut saya diceritakan dengan sangat bagus tentang misalkan tadi ketemu dinamo yang jauh lebih bagus, itu akan ketemu sendiri gitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana untuk anak-anak yang mendekati 12 tahun, salah satunya ya soal impian tinggi itu mari kita sama-sama jaga. Walaupun mungkin di hati kita bilang kayaknya susah nih gitu. Tapi ya mari kita cari jalan bareng sih gitu. Tapi anak-anak sekarang tuh kalau ditanya cita-citanya apa, mostly pasti bilangnya jadi YouTuber gitu. Iya, nggak sih? benar. Maksudnya ya somehow mungkin itu baik. Itu hal gitu yang 10 tahun lalu kita nggak kepikiran sama sekali ya. Dan 10 tahun yang lalu kita semua pasti seragam kayak pengen apa? Pengen jadi dokter. Pengen Pilot. apa? Pilot. Polisi. Semua seragam banget Cita-cita yang sama. Tapi sekarang nggak ada yang mau jadi YouTuber, ada yang mau jadi makeup artist, ada yang mau jadi banyak lah gitu. Pilihannya lebih beragam. Lebih beragam gitu. Cuman ya tugas kita nuntun aja gitu. Mana sih yang sesuai sama potensinya gitu. Dan mungkin akan segera ada pekerjaan-pekerjaan yang saat ini kita belum bisa bayangkan. Iya. Oke, nah melalui film Nusa tuh sebetulnya kan diajarin bahwa nggak cuman anak nih yang bisa belajar dari orang tua atau orang tua menjadi role model gitu, tapi perilaku anak-anak itu sebetulnya adalah cerminan dari ajaran dan juga didikan orang tua gitu kan. Kalau dari masing-masing nih, udah pada nonton dong ya? Salah, nggak mungkin lah nanya kayak gitu ya. Apa sih yang paling kena untuk kalian dari film Nusa?
Ibu salah, Uma. Aduh, itu dia ya. Bisa. Iya sayang. Kalau di rumah? Ya, Gavin. Ya, udah beda. Tonnya udah beda. Aduh, apa ya? Paling kena banget tuh sebenarnya malah melihat keluarga Joni sebenarnya ya di sana, di mana orang tuanya terlalu sibuk. Kayak relate banget sama apa yang terjadi dalam kehidupan aku dan juga Mas Ari gitu, karena kita sama-sama sibuk, terus kadang kita banyak waktu di luar gitu daripada di rumah, dan ternyata anak-anak itu bukan cuma sekedar perhatian dalam artian udah yang penting semua ada, mau butuh ini ada, mau butuh itu ada, tapi sebenarnya tuh pendampingan kita, perhatian kita tuh seperti apa, nggak bisa cuma sekedar telepon, oke, semua tenang aja, semua beres, tapi sebenarnya dia butuh kita yang benar-benar bisa ngerangkul dia ketika dia lagi butuh kita, ketika dia lagi memang hadir gitu ya. Hadir gitu. Kadang kita kayak sibuk banget gitu, kayak ngerasa ini kita tuh sibuk karena buat kalian loh, ngerasanya gitu ya. Kita egois banget karena ngerasa bahwa kalau kita nggak kerja tuh kalian tuh ntar makannya apa gitu. Padahal mereka tuh nggak butuh itu gitu, mereka tuh malah butuh banget tuh kasih sayang orang tuanya sama anak-anaknya tuh kayak apa. Jadi itu sih banyak banget dari keluarga Joni, dari Nusa sama Abah juga banyak banget yang kena banget di hati aku gitu. Intinya adalah itu dia, kita nggak pernah bisa stop untuk belajar, kita nggak pernah bisa ngerasa bahwa ini teknik ataupun pola asuh yang sudah dilakuin sama kita sebagai orang tua tuh udah paling bener, enggak, sama sekali enggak. Malah aku ngerasa bahwa setiap fase-fase umur anak-anak ketika mereka berkembang pun juga itu dia lagi, itu kayak ujian lagi buat kita. Kita berpikir bahwa ya ujian itu kan tiap kali misalnya ada ujian pasti akan naik kelas. Ya sama halnya kayak gitu, ketika ada ujian lagi misalnya ada umur mereka begini pasti ada lagi rintangan, oh ternyata mereka tuh gini-gini, kita harus ujian lagi, harus mempelajari ini apa lagi nih yang harus bisa kita bisa dapetin solusi dari untuk permasalahan tersebut gitu. Ya itu jadi nggak pernah berhenti untuk belajar kayaknya itu ya. Nggak pernah berhenti untuk belajar. Habis-habis gitu ya, karena once we're parents all the way. Iya. Iya kan kayak gitu kan. Kalau dari Anggia sendiri gimana? Apa yang paling kena dari kayak banyak film deh. Banyak banget ya sebenarnya. So waktu aku develop skripnya bareng sama teman-teman udah mulai dari berkaca-kaca. Little Giants ya kan. Aduh, dari mulai aku develop skrip, nentuin dialog gitu, itu adalah hal paling sulit, adalah mempunyai kacamata dari kacamata anak-anak gitu ya. Kita pernah jadi anak-anak tapi lupa gimana ya rasanya jadi anak. 6 tahun, 5 tahun, inginnya mereka tuh apa sih gitu. Mungkin masih ada anak 12 atau 8 tahun di dalam diri aku dan teman-teman waktu itu, yang waktu kita lagi duduk sama-sama bikin skripnya gitu, dan itu yang bikin kita kayak yuk kita kulik lagi. Waktu kita jadi anak kecil kita tuh pengennya kayak apa sih? Sebenarnya kalau sekarang kita jadi orang tua, dulu tuh sebenarnya kita mendambakan orang tua kita tuh bicara apa ya kalau kita punya masalah seperti itu. Jadi selalu dengan pertanyaan what if. Nah what if-nya yang kita taruh di depan. Dan ternyata banyak sekali yang kan prosesnya juga Mas Boni sebagai sutradara gitu ya, ada Mas Adit juga kreatornya, ada Mas Apoy juga sebagai produser ya. Setiap kita bikin skripnya tuh berkali-kali kita nangis, iya ya kita tuh kayak gini tapi anak kita di rumah. Jadi more or less juga kayak merasa bercermin sama, bener kayak Mbak Venita bilang, keluarganya Joni, ibu bapaknya Joni gitu ya, itu tuh kayak adegannya emang terulang kali terjadi dan sering kali terjadi. Kayak misalkan kalau aku gitu, Baby Mur, Bayi tolong dong, ini Rijal mintanya ini gitu, kayak aduh kok gue gitu banget ya. Padahal apa sih susahnya untuk bilang sebentar ya aku mau ngomong dulu sama anak aku, atau boleh tunggu sebentar nggak, 5 menit lagi aku telepon gitu. Susah banget ya buat ngomong kayak gitu. Kenapa selalu seolah seperti menomorduakan anak gitu, padahal mereka juga nunggu nggak akan kenapa-napa kok. Ini tuh bener-bener kayak relate, seolah ya kita hidup di dalam keluarga itu. Termasuk juga ngobrol dengan keluarga kita ya. Betul, kalau kemarin kita banyak sekali berdiskusi sama keluarga kita gitu. Contoh salah satunya yang beneran aku juga belajar adalah bagaimana sih baiknya kalau kita melakukan kesalahan dan kita minta maaf. Jadi jangan kata maafnya yang di depan gitu, tapi kita mengakui dulu apa kesalahan kita, baru kita meminta maaf. Masalah nanti kita dimaafin atau enggak, intinya kita ngajarin tanpa preachy gitu ya, memberitahu bahwa iya kita sebenarnya kadang susah mengakui apa kesalahan kita. Dan basic-basic itu menurutku sebaiknya didiskusikan gitu, karena pasti itu adalah pengalaman-pengalaman dari banyak bapak dan ibu rangkul di keluarga kita gitu kan. Dan itu menurutku jadi salah satu partner yang menyenangkan setiap kali kami melakukan riset
pasti selalu ada keluarga kita untuk hadir di sana dan melengkapi dan ngisi bolong-bolongnya pola asuh gitu. Dan itu luar biasa sih Mas, thank you banget buat selalu support kami gitu. Soal minta maaf, itu pula yang ketika di film salah satu adegan yang bikin saya nangis. Ketika ayahnya Nusa itu harus tidak menepati janji untuk pulang di saat yang sudah dijanjikan. Saya nangis karena dua hal. Pertama, saya bisa merasakan sedihnya jadi abah ketika tidak bisa menepati janji untuk anak-anaknya gitu, untuk keluarganya. Yang kedua, saya juga menangis karena sifat abah yang mau meminta maaf ke anak. Nusa, abah minta maaf ya. Kayaknya abah belum bisa pulang dulu. Loh? Ini bukan hal yang mudah untuk kita orang tua mengakui salah untuk anak-anak. Apa sih lo anak kecil gitu? Itu menurut saya itu sangat hangat kemarin, dan saya benar-benar nangis ketika adegan itu. Terus yang kedua, yang saya pribadi merasa sangat tertampar adalah ketika adegan Joni cerita tentang kemenangannya dan kedua orang tuanya itu masih sibuk kerja. Kasihan ya, yang satu-satunya yang paling perhatian cuma Bibi. Iya, Bimur. Itu saya rasain betul, dan ketika nonton itu saya tuh marah. Orang tua itu harusnya nggak kayak gitu. Ketika nonton itu saya marah. Saya bilang orang tua harusnya kayak gitu. Tapi beberapa hari setelah saya nonton itu, saya makan berdua sama anak saya itu melakukan hal yang sama kayak orang tua. Jadi saya makan berdua sama anak saya ulang tahun dan permintaannya simpel, pengen beli teh-tehan lucu gitu lah. Anak saya umur 9 tahun ya. Dia minta beli teh gitu, makan berdua gitu. Dia cerita, saya masih pegang HP gitu. Jadi dan ini, tapi kemudian saya berpikir bahwa saya bikin salah, tapi saya sama-sama menyadari bahwa ini adalah sebuah proses, karena proses parenting itu kan bukan proses sprint, bukan lari jarak pendek kan. Ini adalah proses maraton, di mana kita pasti akan punya banyak kesalahan, ini pasti gitu, pasti akan punya banyak kesalahan, dan ya mari kita sama-sama sadari ketika bikin salah, terus kita lihat, kita belajar lagi dari Mbak Anggia, dari Mbak Venita, dari Umah, dari Mbak Alia, dari semuanya gitu. Ini saya beneran mau nangis. Bapak-bapak juga nangis ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya? Banyak hal yang sebetulnya kita orang tua justru belajar dari anak gitu. Mungkin bukan, ya memang sudah seharusnya kita sebagai orang tua ngajarin anak, mendidik ya, bukan ngajarin gitu. Karena beda kan ajar sama mendidik gitu. Tapi juga ada hal-hal yang meskipun kecil yang anak ajarin ke kita gitu sebagai orang tua. Aku nambahin dikit Mbak, soal tadi kehadiran orang tua di depan anak-anak. Sebenarnya ada dua contoh menarik dari film Nusa ya. Pertama adalah ketika Abah itu hadir secara hati tapi nggak hadir secara fisik di awal-awal gitu. Yang kedua dari sisi keluarganya Joni, hadir secara fisik tapi tidak hadir secara hati gitu. Jadi kehadiran kita ke anak memang harus hadir secara hati dan hadir secara badan, secara fisik. Ini bukan pilihan yang bisa kita ambil ya. Itu kecuali pas pandemi. Ya tentu ada hal yang disesuaikan ya. Pas pandemi mesti ada. Betul. Tapi hadirnya kita sebagai ayah, sebagai badan, sebagai bentuk, itu tidak bisa hanya hadir sebagai badan tanpa hati, tapi hadir hati saja juga pasti nggak akan lengkap tanpa kita hadir secara fisik gitu sih. Tapi ada satu yang bikin aku penasaran. Sebenarnya Abah di mana sih kerjanya? Kasih tahu nggak ya? Benar-benar. Jadi sequel ya, jadi film kedua. Jadi benar ya. Tapi sebagai perwakilan nih dari keluarga kita gitu. Sebetulnya memang keluarga di Indonesia itu terwakilkan nggak sih dengan pola asuh yang dicerminkan lewat film Nusa ini gitu? Oke. Saya rasa saya tidak punya kewenangan untuk menjawab itu karena tidak melakukan survei atau apapun itu. Tapi secara pribadi sih, saya merasa banyak keluarga di Indonesia yang tergambarkan baik di keluarganya Nusa maupun di keluarga Joni gitu. Dan sekali lagi, ini bukan soal pola asuh mana yang baik, mana yang buruk, atau mana yang lebih baik dan buruk, karena setiap keluarga punya situasi dan kondisi yang berbeda-beda, jadi nggak apple to apple kalau kita sandingkan. Tapi poinnya ya mari kita belajar dari masing-masing itu, gimana mencintai lebih baik. Joni sangat bagus tuh, orang tuanya akhirnya bisa melakukan penyesuaian sampai gitu. bikin kaos kan? Sampai bikin kaos gitu. Kita perlu juga bikin kaos kan. Tapi film Nusa berarti menurut Mas Agus sudah menjadi cerminan yang baik kah untuk keluarga Indonesia? Sangat baik.
saya sendiri langsung promo, maksudnya cerita ke teman-teman karena awalnya memang menganggap ini film anak-anak aja gitu, tapi begitu nonton sih film orang tua juga nangisnya yang paling gitu. kenceng kayak studio saya deh. Kayak istri biasa aja, tapi masih malah loh. Beb, tapi terakhir masing-masing coba berikan motivasi atau mungkin semangat lah untuk para orang tua di luar sana yang mungkin belum nonton film Nusa dan nggak tahu bagaimana cara pola asuh yang benar atau yang seperti apa yang baik kayak gitu ya. Tapi mungkin juga nggak percaya diri sebagai orang tua. Nah, coba dari yang ibu anak 3. Waduh, paling banyak ya. Paling banyak di sini suhu soalnya. Aduh, aku mesti belajar banyak sama aduh Uma. apa ya? Dia Uma, aduh. Intinya sih kalau saya sendiri gitu ya sama Mas Ari sebagai orang tua, kita percaya bahwa kita juga bukan orang tua yang sempurna gitu. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan untuk pola asuh anak dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kita ingin yang terbaik buat anak-anak. Apapun yang kita lakukan, kita ingin berikan yang top lah untuk mereka gitu, apalagi untuk support mereka, untuk nantinya mereka tuh mau jadi apa sih, karena kan sebagai orang tua tuh ya benar support system, kita harus dukung, ayo apa kamu pengen apa, walaupun nanti mereka berubah-berubah sih sesuai dengan umurnya juga gitu, tapi setidaknya kita tahu keinginannya mereka apa, terus kadang kita juga bisa lihat minat dan bakatnya mereka tuh seperti apa. Tapi yang jelas kita sebagai orang tua itu harus mengisi nilai-nilai kehidupan itu yang baik gitu. Karena otomatis mau seperti apa kita di luar, pasti kita tercermin dari apa yang kita lakukan selama di rumah gitu. Jadi aku ingin berikan yang terbaik dari mereka, dari pilihan-pilihan mungkin edukasi yang lebih baik. Misalnya kayak tayangan-tayangan sekarang kan anak-anak udah deket banget ya sama tabletnya mereka, handphonenya mereka. Jadi aku pengen mereka dapetin tayangan-tayangan yang cocok buat mereka. Nah, salah satunya adalah tayangan Nusa ini, film Nusa ini yang benar-benar ini cocok gitu, relate juga buat mereka gitu. Karena ya balik lagi ini bukan cuma sekedar buat anak-anak, orang tua, tapi buat semuanya gitu, bisa belajar dari sana. Dan kita harapin juga dari film Nusa ini mereka bisa melihat, oh sosok Nusa ini seperti ini, sosok Rara seperti ini. Karena kan pasti tiap orang tuh kayak punya perspektif masing-masing terhadap film tersebut gitu ya, yang relate, oh relate banget nih sama aku, anak kita mungkin oh relate banget nih aku sama Anta mungkin atau apapun itu santai gitu kan, pasti punya ini masing-masing gitu. Jadi ya kita harapin juga dari film Nusa ini juga bisa mengajarkan banyak nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebaikan dari situ yang insya Allah mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Bener sih, itu aku waktu nonton juga di bioskop, tuh lihat tuh Nusa kayak gitu. Tapi kita gitu, tuh Nusa tuh kayak gitu loh. Iya kamu juga dong. Kok malah lama-lama, kok sama aja. Tapi habis itu dibalikin sama anakku. Tuh lihat mama tuh kayak begitu, kayak Uma. Karena aku enggak kayak gitu. Kalau Anggia gimana? Kalau aku sih selalu berusaha buat belajar lagi karena nggak ada yang tepat gitu ya, dan mengakui juga menyadari. Kalau dibilang sadar sini kini tuh kayak belum nyampe situ. Karena secara emosi juga pasti aku ada di kondisi yang kadang ups, kadang down gitu kan. Tapi seenggaknya berusaha buat hadir apapun bentuknya. Kayak misalkan dimanapun aku coba, maksudnya aku coba mengikut sertakan anakku gitu ya, buat yuk lihat yuk. Gini loh, dia manggil aku Mamanta kan, di sini loh tempat Mamanta kerja. Aku selalu ngajak dia buat segala proses filmmaking utamanya gitu. Kayak misalnya aku lagi syuting di luar kota, dia pun ikut. Dan kalau orang yang pertama kali aku ceritain itu pasti anakku. Aku punya ide bikin cerita seperti ini. Menurut kamu seperti apa? Jadi aku mencoba dilibatkan, mencoba membuka ruang diskusi. Dan ya nggak satu atau dua hal aja gitu. Kadang masukan-masukan mereka juga aku coba aplikasikan ke dalam narasi atau skrip gitu. Cara pikirnya mereka apa gitu. Kalau misalkan aku nggak ketemu mentok, justru malah kadang-kadang aku ajak diskusi, siapa tahu aku ketemu solusinya juga. Dia ada kepolosan mereka yang tiba-tiba bisa kita dapetin gitu ya. Itu yang menarik gitu, dan maksudku itu yang mesti dijaga ya gitu, bahwa not being just a parent, tapi gimana caranya jadi sahabat juga buat mereka, supaya ketika pun mereka ingin mencari tahu tentang sesuatu, mereka bisa bertanya ke kita gitu, tanpa perlu merasa tidak nyaman, nggak enak, sungkan, masa nanya sama Mamanta, masa tanya sama Papanta gitu. Menurutku ruang diskusi dianya mesti dibuka lebih lebar, begitupun kita gitu ya, berusaha jujur sih gitu kalau aku itu. Dan yang pasti
ada sebagian dari diri kita, diri para kreator yang memang kita tampilkan di dalam film Nusa, pengalaman-pengalaman kita, inginnya kita gitu, dan itu yang menjadi film Nusa ini menarik karena seolah kita punya relevansi yang sama, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua. Makanya kemarin kita bilang Nusa tuh untuk semua, bukan hanya kita sebagai orang tua, calon orang tua pun, anak-anak pun gitu. Dan saya rasa udah waktunya kita juga bisa sama-sama menayangkan Nusa di satu platform yang lebih inklusif gitu. Dan Nusa akan juga bisa dinikmati di bioskop online. Jadi jangan lupa untuk scan QR code-nya. Dan saya harap bisa ditonton oleh seluruh keluarga Indonesia. Karena niat awal kami dari visi nama Kids and Family yaitu menghadirkan karya yang baik untuk ditonton untuk anak dan keluarga Indonesia. Terima kasih. Last one. Kalau pertanyaannya orang tua harus ngapain saat ini, nontonlah Nusa. Itu yang pertama sangat saya sarankan ya untuk sekarang gitu. Karena pesan-pesan yang ada di film itu saya sih merasa dapat pesan tanpa saya merasa dipesani atau digurui di film Nusa gitu. Jadi benar-benar kayak autokritik, tapi saya sendiri nggak merasa diserang gitu atas fakta-fakta yang dihadirkan di film itu dan sangat ringan gitu. Nah kalau pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara jadi orang tua? Ya memang tidak ada cara lain selain terus belajar sih, karena memang nggak ada manual booknya. Dan kalaupun ada manual book detik ini, bisa jadi besok memang udah beda lagi pola asuhnya gitu. Gadget segala macam pasti akan sangat emang kita harus tetap belajar terus. Kita harus belajar terus gitu. Satu lagi sih, saya pribadi sangat ingin selalu menjaga soal impian tinggi sih dari anak-anak gitu. Apapun itu, walaupun sekarang mungkin terlihat lucu dan bagi orang dewasa mental blocknya gede itu bilang nggak bisa gitu, please jangan lakuin itu ke anak-anak kita sih. Mari kita jaga impian mereka, kita temenin dan kita bantu. Luar biasa. Terima kasih banyak loh. Sama-sama. Terima kasih. Ini ngobrol-ngobrol seharusnya seru ya tentang pola asuh anak, tapi yang ada malah kita jadi nangis. Tapi nangisnya bukan karena kita sedih atau gimana ya, sedih mungkin karena kita ternyata melakukan banyak hal yang membuat anak kita sedih juga gitu. Tapi ternyata banyak nih yang kita pelajarin dari ngobrol-ngobrol seperti ini juga gitu, yang bentuknya sebetulnya sharing kan soal pola asuh anak. Sekali lagi kalau gitu terima kasih banyak Fenita Ari, Anggia Karesti, Mas Agus Ramanto, terima kasih, sukses buat keluarga kita. Amin. Buat film Nusa ditunggu di bioskop online dan Uma sabar-sabar ya. Iya sayang. Nah gimana sahabat, seru ya bincang-bincangnya ya. Karena bukan cuman cerita aja nih yang bisa dinikmatin dari film Nusa. Tapi film Nusa juga dipenuhi kehangatan dan juga pesan baik untuk orang tua ataupun untuk anak yang pastinya bisa relate ke kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa nih, mungkin dengan bincang-bincang ini pastinya juga makin bikin penasaran untuk nonton film Nusa. Aduh, sayang banget kalau belum nonton di bioskop ya. Tapi jangan khawatir, karena film Nusa juga akan tayang di bioskop online. Nah, udah gitu kamu juga bisa langsung beli tiket nonton film Nusanya di bioskop online dengan cara scan barcode yang ada di bawah ini. Gampang banget kan? Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita @filmnusa dan bioskop online supaya kamu gak ketinggalan info-info seputar film Nusa yang akan kita bagikan juga di sana nanti ya. Dan yang pasti jangan lupa kalau nonton jangan sendirian, tapi ajak keluarga, ajak sahabat-sahabat yang lain supaya semuanya juga berasa nih serunya seperti apa ya. Oke, kalau begitu setelah ini jangan kemana-mana karena masih banyak keseruan yang akan kita bagikan. Jadi stay tune ya.